Aku tak sengaja mendengar suamiku menyebutku beban. Kalimat itu mengubah caraku memandang rumah yang kutinggali. Dan pagi berikutnya, aku pergi, tanpa tahu dia akan memohon padaku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi selalu datang lebih cepat daripada kesiapan hatiku. Aku bangun sebelum alarm, seperti biasa, karena suara langkah Galih di kamar mandi selalu jadi penanda. Air mengalir deras. Aku meraih celemek, menyalakan kompor, memanaskan air untuk kopi. Rutinitas ini rapi, terukur, dan seolah tak pernah salah. Dari luar, mungkin terlihat seperti rumah tangga yang tenang. Gula 2, katanya dari balik pintu kamar mandi. Iya, jawabku, tanpa menoleh. Aku menuang kopi ke cangkirnya, menambahkan gula, mengaduk pelan. Tanganku bergerak otomatis. Di meja makan, piring bersih sudah tersusun. Aku menata sendok, menyiapkan roti panggang. Jam di dinding berdetak, seirama dengan napasku yang berusaha tetap stabil. Galih keluar, mengenakan kemeja kerja. Rambutnya rapi. Ia duduk, mengambil cangkir, menyeruput. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku terbiasa. Bajuku yang abu-abu belum disetrika, katanya. Semalam sudah. Jawabku. Ada di lemari. Ia berdiri, membuka lemari, menghela napas kecil. Yang ini kusut. Aku mendekat, merapikan kerahnya. Ia diam, membiarkanku bekerja. Sentuhan kami singkat, tanpa makna. Saat aku mundur, ia sudah kembali duduk. Uangnya ada? Tanyanya, menatap layar ponsel. Untuk makan siang? Tanyaku. Untuk parkir juga, katanya. Nada suaranya datar, seperti mencatat daftar belanja. Aku mengeluarkan dompet, menyerahkan beberapa lembar. Ia memasukkan ke saku tanpa melihatku. Aku berdiri di sana, tangan masih menggenggam dompet, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Di luar, suara motor tetangga melintas. Pagi bergerak. Aku kembali ke dapur, membereskan piring yang hampir tak tersentuh. Galih berdiri, meraih tas. Kunci mobil, tanyanya. Di rak, kataku. Ia mengambil, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. Jangan lupa bayar listrik hari ini. Iya. Pintu tertutup. Sunyi mengisi ruang. Aku berdiri beberapa detik, mendengarkan gema langkahnya menghilang. Lalu aku menyapu meja, mengelap sisa kopi, mengatur ulang kursi. Semua kembali pada tempatnya. Siang hari aku membersihkan rumah. Kegiatan kecil yang tak pernah selesai. Debu selalu datang lagi. Aku menyeduh teh, duduk sebentar di sofa, menatap dinding. Foto pernikahan kami tergantung rapi. Senyumku di sana tampak yakin. Aku memalingkan wajah. Ponselku bergetar. Pesan dari Galih, uang bensin kurang. Transfer ya. Aku membuka aplikasi, mengirim. Tak ada balasan. Aku menutup ponsel, menaruhnya terbalik di meja. Sore menjelang. Aku menyiapkan makan malam. Aku memotong bawang, menumis bumbu. Bau masakan mengisi dapur. Jam menunjukkan hampir 7 saat kunci berputar di pintu. Aku pulang, katanya. Makan sebentar lagi, jawabku. Ia mencuci tangan, duduk. Aku menyajikan. Kami makan dalam diam. Sendok beradu dengan piring. Televisi menyala tanpa suara. Besok ada rapat, katanya. Aku mungkin pulang malam. Baik, kataku. Ia menatap piringnya. Jangan lupa, besok tagihan internet. Aku mengangguk. Setelah makan, aku membereskan. Galih berpindah ke sofa, menyalakan televisi. Aku mencuci piring, mengeringkan, menyusunnya. Air keran dingin di kulit. Aku menarik napas panjang. Saat aku selesai, Galih masih di sofa. Aku duduk di ujung, menjaga jarak. Ia menonton, tertawa kecil pada adegan yang tak kulihat. Kau capek? Tanyanya tiba-tiba. Sedikit, jawabku. Ya wajar, katanya. Di rumah saja. Aku menoleh. Kata-kata itu meluncur ringan,
seolah pujian. Aku tersenyum tipis. Iya. Malam merambat. Aku menyiapkan air hangat. Galih masuk kamar mandi lebih dulu. Aku menunggu, merapikan tempat tidur. Spray putih, bantal tersusun rapi. Saat ia keluar, aku masuk. Air mengalir. Aku menatap pantulan wajahku di cermin yang berkabut. Mataku terlihat lelah. Di tempat tidur, lampu dimatikan. Galih memunggungiku. Aku menatap langit-langit, mendengar napasnya. Aku memikirkan daftar besok, belanja, bayar tagihan, menyetrika. Daftar yang sama, berulang. Tidur, katanya pelan. Iya. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tetap berjalan. Aku mengingat percakapan kecil hari ini. Permintaan, pengingat, catatan. Tidak ada pertanyaan tentang hariku. Tidak ada jeda untukku bercerita. Aku bertanya pada diri sendiri kapan terakhir kali aku diminta pendapat, bukan diminta melakukan. Pagi berikutnya datang dengan pola yang sama. Kopi, gula 2. Kemeja. Uang kecil. Aku menjalankan semuanya tanpa keluhan. Namun ada jeda singkat ketika Galih berdiri di depan cermin, mengikat dasi. Kau bisa ambilkan dompetku, katanya. Aku mengambil, menyerahkan. Jari kami bersentuhan. Ia menarik tangannya cepat. Terima kasih, katanya singkat, tanpa menatapku. Aku tersenyum otomatis. Ia pergi. Aku berdiri di tengah rumah yang rapi. Semua berada di tempatnya. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Namun ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Seperti udara yang tak lagi menghangatkan kulit. Aku duduk di kursi makan, menatap cangkir kopi yang mendingin. Ada perasaan aneh yang tak mau pergi. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti bisikan yang menyelinap di sela rutinitas, mengingatkanku bahwa sesuatu telah bergeser pelan-pelan. Aku tak tahu apa namanya, hanya tahu ia tinggal bersamaku, di rumah yang tampak utuh namun terasa berbeda. Perasaan ganjil itu masih menggantung ketika siang merayap pelan. Aku berdiri di dapur, menimbang apakah akan menyeduh teh atau membiarkannya lewat begitu saja. Pagi tadi berjalan seperti biasa, kopi dengan gula 2, kemeja yang perlu dirapikan, uang kecil yang berpindah tangan, dan aku berusaha meyakinkan diri bahwa rutinitas memang selalu terasa hambar jika dipikirkan terlalu lama. Aku membawa keranjang cucian ke arah kamar belakang. Pintu kamar kerja Galih setengah tertutup. Dari dalam terdengar suaranya, lebih rendah dari biasanya. Aku berhenti tanpa sengaja, bukan karena ingin mendengar, melainkan karena langkahku terhenti oleh kata-kata yang meluncur tajam. Aku capek, katanya. Nada itu tidak ia pakai saat berbicara denganku. Di rumah juga rasanya berat. Semua serba minta. Aku menarik napas, hendak melanjutkan langkah. Lalu kalimat itu datang, ringan seperti lelucon yang diucapkan tanpa beban. Dia itu, ya, cuma beban. Di rumah saja, tapi selalu kurang. Tanganku mencengkeram keranjang. Detak jantungku melonjak, lalu seperti tersedak. Aku berdiri kaku, menatap pintu kayu yang menjadi batas tipis antara kami. Aku ingin percaya aku salah dengar. Aku ingin membuka pintu dan bertanya, menertawakan kesalahpahaman. Tapi kakiku tak bergerak. Galih tertawa kecil. Iya. Kadang aku pikir hidupku bakal lebih ringan kalau sendiri. Kata-kata itu mengalir. Tenang. Tanpa ragu. Tidak ada nada marah. Tidak ada emosi meledak. Itulah yang membuatnya terasa paling menyakitkan. Seolah kalimat itu sudah lama ia simpan sebagai kebenaran. Aku melangkah mundur 1 langkah, lalu 2. Keranjang cucian hampir terlepas dari tanganku. Aku berbalik, berjalan ke arah dapur, menaruhnya di lantai dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Napasku pendek. Aku menempelkan telapak tangan ke meja, merasakan dinginnya kayu. Aku tidak menangis. Air mata tidak datang. Ada sensasi kosong yang cepat, seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan udara. Aku menatap lantai, menghitung garis-garis kecil di keramik, berusaha menahan diri agar tidak kembali ke pintu itu. Di kepalaku, potongan-potongan kecil hari-hari kami melintas. Uang bensin, tagihan internet, listrik, permintaan yang selalu terdengar biasa. Aku mengingat caraku mengangguk,
Caraku menjawab iya. Aku mengingat kata, wajar, yang ia ucapkan semalam, seolah hidupku memang hanya sebatas dinding rumah. Pintu kamar kerja terbuka. Aku mendengar langkah Galih mendekat. Aku menegakkan punggung, meraih gelas, menuang air. Tangan kiriku sedikit bergetar. Aku memutar tubuh saat ia masuk dapur. "Kau di sini," katanya. "Iya," jawabku. Suaraku terdengar normal. Itu mengejutkanku. Ia membuka kulkas, mengambil minum. "Aku keluar sebentar nanti sore." "Baik." Ia meneguk, menutup botol. "Kau bisa siapkan berkas di meja? Yang kemarin?" "Iya." Tidak ada tanda bahwa sesuatu baru saja runtuh. Tidak ada perubahan di wajahnya. Ia berjalan pergi, meninggalkan dapur dengan langkah yang sama seperti biasanya. Aku berdiri beberapa saat, menatap bekas jejak air di meja. Aku ingin tertawa, atau marah, atau berteriak. Tapi yang datang hanya keheningan yang tebal. Aku menelan ludah, memaksa diriku bergerak. Aku mengambil berkas, menatanya rapi. Tanganku bekerja, pikiranku tercekat. Sore itu, aku duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Pesan dari Galih masuk singkat, tentang jadwal. Aku membalas dengan satu kata. Aku menaruh ponsel, memeluk bantal. Televisi menyala tanpa suara. Aku menatap layar kosong. Kata, beban, berputar-putar di kepalaku. Aku mencoba memaknainya ulang. Beban, sesuatu yang memberatkan, yang seharusnya ditinggalkan agar langkah lebih ringan. Aku menimbang hidupku sendiri, pekerjaanku di rumah yang tak pernah selesai, pengorbanan kecil yang tak pernah tercatat. Aku mencari celah di mana aku memang pantas disebut demikian. Pintu depan terbuka. Galih masuk. Aku bangkit, berjalan ke dapur. Rutinitas menyelamatkanku dari pertanyaan-pertanyaan yang mulai menusuk. Aku memasak. Ia duduk. Kami makan. Sendok beradu piring. Televisi kembali bersuara. "Kau kenapa?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa?" "Kau diam saja." Aku menimbang jawabanku. Aku ingin mengatakan semuanya. Aku ingin menyebut kalimat itu persis seperti yang kudengar. Tapi lidahku terasa berat. "Capek," kataku. Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa ragu. "Istirahatlah." Setelah makan, aku membereskan meja. Air keran kembali dingin di kulit. Aku memusatkan perhatian pada piring agar mataku tidak mengkhianatiku. Galih kembali ke sofa. Aku mendengar tawa kecilnya lagi. Malam datang. Di kamar, ia memunggungiku. Aku menatap punggungnya. Jarak di antara kami terasa lebih lebar dari biasanya. Aku ingin menyentuhnya, memastikan ia nyata. Aku menahan diri. Kata-kata itu kembali muncul. Jelas, tak terhapus. Beban. Aku menyimpannya rapat-rapat, seperti luka yang belum siap dibuka. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan menelan pikiranku. Di dalam dada, sesuatu retak pelan, tanpa suara, dan aku memilih diam, membawa pecahan itu sendirian. Aku bangun dengan perasaan berat yang tak bisa kuterjemahkan. Matahari sudah naik, cahayanya menyelinap lewat celah tirai, memantul di dinding kamar. Galih masih tidur, napasnya teratur. Aku bangkit pelan, menahan bunyi agar tak membangunkannya. Di kamar mandi, aku mencuci wajah lebih lama dari biasanya, berharap air dingin bisa menghapus sisa-sisa semalam. Di dapur, rutinitas kembali mengambil alih. Air dipanaskan, cangkir disiapkan, roti dipanggang. Tanganku bergerak hafal, seperti mengikuti garis yang sudah digambar sejak lama. Aku menunggu suara langkah Galih, tanda pagi benar-benar dimulai. Ketika ia keluar, semuanya berjalan seperti biasa. Permintaan kecil, nada datar, keperluan yang harus kupenuhi. Aku mengangguk, menjawab seperlunya. Kata-kata yang ingin keluar kutahan, menempel di langit-langit mulut. Setelah ia pergi, rumah terasa lebih lapang, tapi juga lebih sepi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sofa, meja, rak buku. Semua rapi. Tidak ada yang salah. Aku memungut kain lap, mulai mengelap permukaan meja. Gerakan maju mundur itu menenangkan, setidaknya untuk beberapa menit.
Aku menemukan amplop lama di laci. Kwitansi, catatan pembayaran, slip kecil yang sering kulewati. Aku duduk di lantai, menyusunnya kembali. Angka-angka berbaris rapi, menunjukkan tahun-tahun yang berlalu. Aku teringat saat pertama kali kami pindah ke rumah ini, ketika aku menghitung uang dengan cemas, memastikan cukup untuk cicilan. Aku ingat malam-malam ketika aku menunda membeli sesuatu untuk diriku sendiri agar tagihan aman. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Galih tentang jadwal pulang. Aku membalas dengan satu kata. Aku mematikan layar, menghela napas. Ada jeda panjang di dadaku, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Siang hari aku keluar sebentar ke halaman. Aku menyiram tanaman yang mulai layu. Air mengalir, tanah menghitam. Aku menunduk, memperhatikan daun-daun yang perlahan tegak kembali. Aku bertanya-tanya kapan terakhir kali aku merawat diriku sendiri dengan perhatian yang sama. Aku kembali masuk, menyiapkan makan siang sederhana. Aku makan sendirian, duduk di kursi yang sama. Sendokku berhenti di udara beberapa kali. Pikiranku melayang ke potongan-potongan kecil hidupku yang sering tak dianggap. Waktu yang kuhabiskan menunggu. Keputusan yang kuambil tanpa diskusi panjang. Pilihan-pilihan kecil yang selalu berujung pada kata, iya. Sore itu, aku menyetrika. Uap panas naik, mengaburkan pandangan. Aku merapikan kerah, meluruskan lipatan. Setiap gerakan terasa seperti latihan kesabaran. Aku mengingat percakapan-percakapan lama, ketika aku pernah mencoba menyampaikan lelahku, dan jawabannya selalu sama, nanti saja, atau sebentar lagi. Aku berhenti sejenak, meletakkan setrika. Tanganku gemetar ringan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang spray yang rapi. Aku teringat diriku beberapa tahun lalu, lebih ringan, lebih berani. Aku bertanya dalam hati kapan aku mulai mengecilkan diri agar semua tetap berjalan. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya rasa bersalah yang muncul tanpa alasan. Galih pulang menjelang malam. Aku menyambutnya seperti biasa. Senyum tipis, sapaan singkat. Ia duduk, menyalakan televisi. Aku memasak. Suara penggorengan menutupi detak jantungku yang cepat. Saat makan, ia bercerita singkat tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan, mengangguk di tempat yang tepat. Tidak ada pertanyaan balik. Kau baik-baik saja? Tanyanya, sambil mengambil minum. Iya, jawabku cepat. Ia mengangguk, kembali ke layar. Aku menyadari betapa mudahnya jawaban itu diterima. Aku bangkit, membereskan meja. Di dapur, aku menatap bayanganku di kaca lemari. Wajahku terlihat tenang. Aku hampir tertawa melihat betapa meyakinkannya topeng itu. Malam merayap. Di kamar, lampu redup. Galih sibuk dengan ponselnya. Aku berbaring, memandang langit-langit. Aku mendengar suara jarinya mengetik. Aku memikirkan semua hal yang tak terucap. Aku memikirkan batas-batas yang kabur. Tentang bagaimana aku selalu menemukan alasan untuk bertahan. Aku menutup mata, mengatur napas. Ada dorongan kecil di dadaku, bukan kemarahan, lebih seperti pertanyaan yang baru tumbuh. Aku belum tahu apa jawabannya. Aku hanya tahu aku lelah membawa beban yang tak pernah kuakui. Di kegelapan, aku membiarkan pikiranku menyusun ulang hidupku, pelan-pelan, tanpa rencana jelas. Ada bayangan tentang perubahan, samar, seperti garis tipis di cakrawala. Aku belum berani menatapnya langsung. Aku hanya membiarkannya ada, menghangatkan sesuatu di dalam diriku yang selama ini dingin, menunggu saatnya sendiri. Dorongan samar itu masih mengendap ketika pagi datang. Aku bergerak dengan hati-hati, seolah suara langkahku bisa mengganggu sesuatu yang rapuh di dalam dada. Galih sudah duduk di meja makan, ponsel di tangan, alisnya sedikit berkerut. Aku menyiapkan kopi, menaruhnya di depan dia. Gulanya kurang, katanya, tanpa menoleh. Aku menambahkan 1 sendok. Ia menyeruput, lalu mengangguk kecil, seakan masalah selesai. Aku duduk di seberangnya. Ia menatap layar, menggeser-geser pesan. Keheningan menunggu untuk diisi. Nat, katanya akhirnya, suara dibuat lebih ringan. Kemarin aku mungkin kedengaran agak keras. Aku mengangkat wajah. Keras soal apa? Ia tersenyum tipis.
Ya, urusan kecil. Kau tahu aku capek. Aku menunggu. Kata maaf itu melayang di udara, tak pernah mendarat. Ia melanjutkan, seolah kalimat sebelumnya sudah cukup. Kau kan ngerti. Aku kerja seharian. Kadang mulut suka kebablasan. Aku mengangguk pelan. Kebablasan. Iya, katanya cepat, seperti ingin mengakhiri topik. Kau jangan dimasukin hati. Kalimat itu terasa seperti kunci yang memutar balik pintu yang baru saja terbuka sedikit. Aku menatap cangkirku. Uap kopi naik, memudar. Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja, katanya lagi, kini dengan nada yang lebih manis. Jangan dipendam. Aku nggak bisa baca pikiran. Aku menahan senyum. Aku sering bilang. Ia mengangkat bahu. Kadang caramu bikin aku pusing. Kau terlalu sensitif. Aku menarik napas. Kata itu bukan hal baru. Tapi pagi ini ia jatuh di tempat yang berbeda. Aku berdiri, membereskan piring. Gali bangkit, meraih tas. Uang makan siang? Tanyanya. Aku menyerahkan. Ia memasukkan ke saku, lalu berhenti. Oh ya, soal tagihan. Bisa kau urus hari ini? Aku lagi banyak pikiran. Iya, jawabku. Di ambang pintu, ia menoleh. Jangan lupa senyum. Kau kelihatan tegang. Pintu tertutup. Aku berdiri lama di dapur, memegang lap yang dingin. Aku mencoba menata ulang percakapan itu. Ia tidak marah. Ia bahkan terdengar perhatian. Namun ada garis halus yang tak bisa kuhapus. Setiap kalimat berujung pada diriku yang harus menyesuaikan. Siang hari, ia mengirim pesan. Maaf ya kalau kemarin bikin kau kepikiran. Aku sayang kamu. Aku membaca 2 kali. Kata, sayang, itu seperti perban yang ditempelkan tanpa membersihkan luka. Aku membalas dengan emotikon sederhana. Ia langsung membalas, nah gitu dong. Sore menjelang. Aku menyiapkan makan malam lebih cepat. Aku ingin melihat apakah nada manis itu bertahan. Galih pulang dengan wajah lelah yang diperhalus senyum. Aromanya enak, katanya. Makan, jawabku. Kami duduk. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang orang-orang yang membuatnya jengkel. Aku mendengarkan. Saat ia berhenti, aku menyela pelan. Tadi pagi, aku mulai. Ia mengangkat tangan, tersenyum. Nat, jangan lagi ya. Aku kan sudah bilang maaf. Aku terdiam. Kau selalu mengulang. Lanjutnya, suaranya tetap lembut. Itu bikin aku merasa nggak dihargai. Aku menatapnya. Aku hanya ingin didengar. Kau didengar, katanya cepat. Tapi jangan berlebihan. Kita ini tim. Kata, tim, terdengar indah, tapi pembagian perannya tak pernah seimbang. Aku menunduk, menyuap makanan. Rasanya hambar. Setelah makan, ia duduk di sofa. Aku membereskan meja. Dari ruang tamu, suaranya terdengar lagi. Nat, besok aku butuh kemeja putih. Yang paling rapi. Iya. Ia menoleh. Kau kan hebat urusan beginian. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pujian kecil itu datang selalu setelah permintaan. Aku menyadarinya kini. Polanya jelas seperti garis lurus. Malam itu, di kamar, ia mendekat. Tangannya menyentuh bahuku. Kau jangan murung terus. Aku jadi serba salah. Aku memalingkan wajah. Aku tidak murung. Kau iya, katanya sambil tertawa kecil. Lihat wajahmu. Aku memejamkan mata. Aku hanya lelah. Ia menghela napas panjang, seolah itu menutup percakapan. Semua orang lelah. Nat, kau harus belajar lebih santai. Aku merasakan jarak di antara kami mengeras. Ia berbaring, membelakangiku. Aku menatap punggungnya, memikirkan bagaimana kata maaf bisa dipakai sebagai penutup, bukan jembatan. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal. Aku ada rapat penting, katanya. Doakan ya. Iya. Ia merapikan dasi di depan cermin. Kalau aku sukses, kan juga buat kita. Aku menatap pantulan kami berdua. Aku berdiri sedikit di belakang, wajahku samar.
Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Saat ia pergi, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku memutar ulang percakapan demi percakapan, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengenali bentuknya. Bukan bentakan, bukan kekerasan. Hanya penyesuaian yang selalu diminta dariku, diselipkan di antara kata manis dan senyum tipis. Kesadaran itu datang perlahan, namun tegas. Kata maafnya bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menjaga agar semuanya tetap seperti semula. Dan aku, selama ini, telah ikut menjaga pola itu tetap hidup. Kesadaran itu belum selesai berputar ketika aku membereskan kamar. Spray kulipat rapi, bantal kususun kembali. Galih sudah berangkat, meninggalkan aroma parfumnya yang samar. Aku membuka lemari kecil di sudut, tempat map-map lama kusimpan. Tanganku berhenti pada satu map coklat yang jarang kusentuh. Bukan karena lupa, tapi karena selama ini aku tak pernah merasa perlu membukanya. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung keranjang. Map itu terasa lebih berat dari yang kuingat. Saat kubuka, kertas-kertas tersusun rapi, sebagian menguning. Ada tanggal, tanda tangan, dan namaku tercetak jelas. Aku menarik napas, membaca pelan, bukan karena tak paham, tapi karena ingin memastikan. Namaku. Bukan kami. Bukan gabungan. Namaku sendiri. Aku menutup map itu, menaruhnya di pangkuan. Di kepalaku, potongan waktu berbaris. Tahun-tahun awal, ketika aku bekerja lebih lama, menunda banyak hal. Ketika aku menabung dengan disiplin yang hampir menyakitkan. Ketika aku memutuskan membeli rumah ini karena aku ingin tempat yang aman. Untuk kami, pikirku saat itu. Aku ingat percakapan singkat di kantor notaris. Bagaimana aku mengangguk dan menandatangani tanpa drama. Semua terasa biasa. Terlalu biasa sampai maknanya tenggelam. Aku bangkit, berjalan ke ruang tamu. Dinding yang sama, jendela yang sama. Aku menyentuh kusen, merasakan serat kayunya. Ingatanku kembali ke hari pertama kami pindah. Galih tersenyum lebar, memuji pilihan Kate. Aku tersenyum balik, merasa bangga. Aku tidak pernah mengatakan dengan lantang bahwa rumah ini berdiri dari jerih payahku. Aku tidak perlu, atau setidaknya aku pikir begitu. Ponselku bergetar. Pesan dari Galih, nanti malam aku pulang agak telat. Jangan tunggu. Aku membalas singkat. Lalu aku kembali duduk, membuka map itu lagi. Ada kwitansi pembayaran, catatan cicilan yang sudah lunas. Aku mengikuti baris demi baris dengan jariku. Tidak ada kejutan di sana, hanya pengakuan yang terlambat. Aku yang menandatangani. Aku yang membayar. Aku yang bertanggung jawab. Aku teringat bagaimana selama ini aku menyerahkan keputusan-keputusan kecil padanya, seolah otoritas selalu miliknya. Aku mengingat nada suaranya saat menyebut rumah ini, rumah kita, dan bagaimana aku mengiyakan tanpa memikirkan pergeseran makna. Kata-kata bisa menyamarkan kepemilikan, membuat batas kabur. Sore menjelang. Aku menyiapkan makan malam, tapi kali ini gerakanku tidak otomatis. Setiap langkah terasa disertai pikiran. Aku menaruh piring di meja, lalu berhenti. Aku menatap kursi-kursi itu, membayangkan percakapan yang belum pernah terjadi. Galih pulang larut. Aku sudah duduk di sofa, lampu ruang tamu menyala. Ia terkejut melihatku belum tidur. Kau belum makan? Tanyanya. Sudah, jawabku. Ia membuka sepatu, duduk. Kenapa belum tidur? Aku ingin bicara. Ia menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. Bisa besok? Aku capek. Sebentar saja. Ia mengangguk, setengah pasrah. Aku berdiri, mengambil map coklat dari lemari, lalu duduk kembali. Aku meletakkannya di meja, tidak membukanya. Ada apa? Tanyanya, alisnya sedikit terangkat. Rumah ini, kataku pelan. Ia tertawa kecil. Kenapa rumah ini? Aku baru saja membuka berkas lama. Ia menyandarkan punggung. Ya, rumah kita. Kenapa? Aku menatapnya. Namaku tercantum sendiri. Ia diam sejenak, lalu tertawa lagi. Ya iyalah. Waktu itu urusannya lebih gampang kalau satu nama. Nada suaranya ringan, seolah itu penjelasan final.
Aku merasakan sesuatu mengencang di dadaku. Dan cicilannya, lanjutku, sudah lunas. Syukurlah, katanya cepat. Berkat kerja keras kita. Aku menggeleng pelan. Aku. Ia menatapku, senyumnya memudar. Apa maksudmu? Aku yang membayar, kataku. Dari awal. Ia tertawa pendek, kali ini tanpa humor. Nat, ngapain dihitung-hitung begitu? Kita kan satu. Aku menghela napas. Aku tidak sedang menghitung. Aku sedang mengingat. Ia mencondongkan tubuh. Kau kenapa sih akhir-akhir ini? Hal kecil dibesar-besarkan. Aku menatap map itu. Buatmu kecil. Buatku, ini pengingat. Pengingat apa? Nada suaranya mulai tajam. Bahuku mengendur. Bahwa aku punya pijakan. Ia terdiam. Beberapa detik berlalu. Kau mau bilang apa sebenarnya? Aku menatapnya lurus. Aku ingin diakui. Ia menggeleng, tertawa sinis. Diakui sebagai apa? Pemilik rumah. Aku tidak menjawab. Keheningan memanjang. Aku bisa merasakan ketidaknyamanannya. Cara ia menggeser duduk, menghindari tatapanku. Dengar, katanya akhirnya. Suaranya kembali dibuat lembut. Aku nggak pernah bilang itu bukan jasamu. Tapi kau jangan pakai ini buat menekan. Aku berdiri, membawa map itu ke dadaku. Aku tidak menekan. Aku mengingatkan diriku sendiri. Ia berdiri juga. Kau berubah. Mungkin, kataku. Ia menghela napas. Aku ke kamar. Aku duduk kembali. Jantungku berdegup cepat. Aku membuka map itu sekali lagi. Menatap namaku. Huruf-huruf itu tidak berubah. Tidak menuntut. Mereka hanya ada. Kokoh. Malam itu, aku berbaring dengan mata terbuka. Di kepalaku, rumah ini tidak lagi sekadar latar. Ia menjadi penanda bahwa aku bukan sekadar pengisi ruang, bukan perpanjangan dari keputusan orang lain. Aku belum menyusun rencana. Aku belum menyebutkan apapun. Tapi ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam diriku, seperti garis yang akhirnya ditarik dengan jelas. Tekad itu tidak datang sebagai ledakan. Ia hadir tenang, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Aku bangun pagi dengan perasaan yang berbeda, bukan ringan, tapi jernih. Galih masih tidur. Aku bergerak perlahan, menutup pintu kamar tanpa suara. Di dapur, aku menyeduh kopi untuk diriku sendiri. Tanpa gula. Aku duduk di meja makan, menatap permukaannya yang bersih. Pikiranku tidak berputar ke belakang. Ia berjalan lurus ke depan, menyusun langkah-langkah kecil yang terasa nyata. Aku mengambil map coklat itu dari laci, membukanya lagi. Aku memeriksa satu persatu, bukan untuk meyakinkan diri, melainkan untuk mengunci keputusan agar tak goyah. Pagi berjalan seperti biasa ketika Galih bangun. Ia duduk, membuka ponsel, mengomentari cuaca. Aku menjawab seperlunya. Tidak ada percakapan panjang. Aku memperhatikan diriku sendiri, betapa mudahnya aku menjaga wajah tetap datar. Aku merasa seperti mengemasi sesuatu yang tak terlihat. Setelah ia pergi, aku mulai dari hal paling sederhana. Aku memotret sudut-sudut rumah dengan ponsel, ruang tamu, dapur, kamar. Aku melakukannya cepat, tanpa ragu. Aku tidak menata ulang apapun. Aku ingin apa adanya. Aku menyimpan foto-foto itu di satu folder, memberi nama yang netral. Tanganku stabil. Aku membuka catatan keuangan di ponsel. Angka-angka tidak mengejutkanku. Aku membuat daftar singkat. Apa yang harus dipindahkan, apa yang bisa ditinggal. Aku berhenti lama pada baris, barang pribadi. Aku bangkit, berjalan ke kamar, membuka lemari. Aku memilih pakaian dengan tenang, melipat rapi, menaruh di satu koper kecil yang kusimpan di bawah ranjang. Tidak banyak. Aku terkejut betapa sedikit yang benar-benar ingin kubawa. Siang hari aku membersihkan laci meja kerja. Ada kertas-kertas lama. Catatan yang tak lagi relevan. Aku merobeknya perlahan, membuang ke tempat sampah. Suara kertas robek terasa menenangkan. Aku menyimpan dokumen penting di satu map tipis. Aku menyelipkannya ke dalam tas yang akan kubawa.
Aku menutup resleting, memastikan bunyinya terdengar jelas. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Galih tentang jam pulang. Aku membaca, lalu menaruh ponsel terbalik. Aku tidak merasa perlu membalas cepat. Waktu terasa milikku. Sore menjelang. Aku memasak seperti biasa, tapi kali ini aku mencicipi masakan dengan saksama. Aku ingin memastikan aku hadir. Ketika Galih pulang, aku menyambutnya dengan anggukan kecil. Kami makan. Ia berbicara tentang rencananya besok. Aku mendengarkan, mengangguk. Tidak ada perdebatan. Aku menyadari betapa tenangnya aku saat tidak berusaha meyakinkan siapapun. Nat, katanya sambil menaruh sendok. Kau kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Ada beberapa hal yang kuurus, jawabku. Urusan apa? Nada suaranya santai, tapi matanya mengamati. Pribadi. Ia tertawa kecil. Kita ini suami istri. Aku menatap piringku. Justru itu. Ia terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Ya sudah. Jangan lupa besok tagihan. Iya. Malam datang. Aku masuk kamar lebih dulu. Aku membuka koper kecil itu, memeriksa isinya. Aku menambahkan satu buku catatan, pulpen. Aku menutupnya kembali. Aku menaruh koper di dekat pintu, sebagian tertutup tirai. Aku tidak menyembunyikannya, hanya menempatkannya di sana. Di tempat tidur, Galih memunggungiku. Aku menatap bayangan punggungnya, tidak lagi mencari tanda. Aku memikirkan rute keluar rumah, jam-jam sepi, hal-hal praktis. Aku memikirkan diriku sendiri di tempat baru, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai awal yang rapi. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Aku menyeduh kopi, merapikan meja. Galih bersiap. Aku menyerahkan kunci mobil yang terletak di rak. Ia mengambilnya, tersenyum tipis. Kau kenapa hari ini? Tanyanya. Tidak apa-apa, jawabku. Hanya fokus. Ia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri, mendengarkan keheningan. Aku mengambil napas panjang, lalu bergerak. Aku mengumpulkan barang-barang terakhir yang kupilih. Aku memeriksa map tipis itu sekali lagi. Aku memastikan ponselku terisi penuh. Aku mematikan lampu di ruangan yang tidak kupakai. Aku berjalan menyusuri rumah, menyentuh kusen, dinding, meja, bukan untuk berpamitan, tetapi untuk memastikan aku tidak meninggalkan bagian diriku di sana. Aku duduk sebentar di sofa. Aku tidak menyalakan televisi. Aku membiarkan pikiranku tenang. Tidak ada keraguan yang menjerit. Yang ada hanya garis lurus yang menuntunku ke satu arah. Aku berdiri, mengangkat koper kecil itu. Beratnya pas. Aku melangkah ke pintu, meraih gagang. Di detik itu, aku tidak menoleh ke belakang. Keputusan itu tidak lagi lunak. Ia sudah selesai dibentuk. Pagi itu tidak membawa tanda khusus. Langit cerah, udara bersih, dan suara burung terdengar seperti biasa. Aku berdiri di depan pintu dengan koper kecil di tangan, merasakan dinginnya gagang logam sebelum membukanya. Tidak ada pesan yang kutinggalkan. Tidak ada catatan di meja. Aku menutup pintu perlahan, memastikan kunci berputar tanpa bunyi berlebihan. Aku menuruni tangga, melangkah ke halaman. Tanaman yang kusiram kemarin tampak segar. Aku berhenti sebentar, mematikan keran yang sempat menetes. Gerakan kecil itu membuatku tersenyum tipis. Aku masih diriku, perempuan yang memastikan hal-hal selesai dengan rapi. Aku masuk ke mobil, menaruh koper di kursi belakang. Mesin menyala. Aku menatap rumah itu lewat kaca spion. Tidak ada ledakan emosi. Hanya rasa berat yang tertata, seperti beban yang kini punya bentuk. Aku menggeser tuas, mobil bergerak perlahan menjauh. Jalanan pagi lengang. Aku mengemudi dengan kecepatan stabil, mengikuti lampu lalu lintas. Di persimpangan, aku berhenti sejenak. Napasku teratur. Aku merasakan detak jantungku di pergelangan tangan saat jemariku menggenggam setir. Ada ketenangan aneh yang menyertai langkah ini, seolah aku berjalan di jalur yang seharusnya. Aku memilih rute yang jarang kulewati. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memastikan pikiranku tetap jernih. Radio menyala pelan. Lagu yang asing mengalun,
Liriknya tak kuperhatikan. Aku menurunkan volume. Aku ingin mendengar suaraku sendiri, tarikan napas yang mengisi ruang. Sesekali pikiranku menyinggung bayangan Gali bangun di rumah kosong. Aku membiarkannya lewat, tanpa berhenti. Aku tidak membayangkan adegan apapun. Aku tidak menyusun kata-kata pembelaan. Aku hanya melaju. Aku tiba di tempat parkir yang teduh. Aku mematikan mesin, duduk beberapa detik sebelum turun. Udara di luar terasa berbeda, lebih ringan, atau mungkin aku yang berubah. Aku mengambil koper, mengunci mobil, lalu berjalan. Langkahku mantap, tidak tergesa. Di dalam ruangan yang kupilih sebagai persinggahan sementara, aku menaruh koper di sudut. Aku duduk, memeriksa ponsel. Tidak ada pesan. Aku tidak merasa cemas. Aku meletakkan ponsel di samping, memandangi dinding polos. Aku membuka koper, mengeluarkan beberapa pakaian, menatanya rapi. Aku menyimpan map tipis di laci. Aku mencuci tangan, menatap bayanganku di cermin. Wajahku tampak tenang. Mataku jernih. Aku menyentuh pipiku, memastikan aku hadir sepenuhnya. Siang datang tanpa upacara. Aku membeli makan sederhana, duduk sendiri, mengunyah perlahan. Aku memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Aku bukan pusat perhatian. Aku tidak ingin menjadi. Aku menikmati anonimitas itu. Ponselku bergetar. Nama Galih muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik. Aku tidak mengangkat. Aku membiarkan layar kembali gelap. Jantungku berdetak lebih cepat, lalu melambat. Aku menghela napas, menaruh ponsel terbalik di meja. Sore menjelang. Aku berjalan sebentar, merasakan kaki menyentuh trotoar. Setiap langkah terasa seperti penegasan. Aku berhenti di lampu merah, menunggu. Aku tidak terburu-buru. Aku menunggu dengan sabar, seperti aku menunggu lampu hijau selama ini, kini dengan pilihan. Malam tiba. Aku kembali ke ruangan itu, menutup pintu. Aku menyalakan lampu kecil. Aku duduk di tepi ranjang, melepas sepatu. Aku membiarkan keheningan mengisi ruang. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah lain. Hanya aku dan detak jam. Ponselku bergetar lagi. Aku tidak melihatnya. Aku menaruhnya di laci, menutup perlahan. Aku berbaring, menatap langit-langit. Aku mendengar napasku sendiri, panjang dan dalam. Di keheningan itu, aku tidak merasa kosong. Aku merasa selesai untuk hari ini. Dunia di luar tetap bergerak, tapi di dalam ruang kecil ini, ada jeda yang baru. Keheningan itu tidak menakutkan. Ia menjadi teman, mengelilingiku dengan tenang, menandai jarak yang kini tercipta dan akan kupelihara. Keheningan hari sebelumnya masih menempel ketika pagi datang. Aku bangun tanpa alarm, mendengarkan suara kota dari balik jendela. Tidak ada rutinitas yang menunggu. Aku membuat teh, duduk di kursi dekat meja kecil, membiarkan uapnya naik. Aku membuka ponsel, bukan dengan tergesa, hanya untuk memastikan dunia tetap berjalan. Ada beberapa panggilan tak terjawab. Dari Galih. Waktu panggilannya berjarak, tidak beruntun. Aku menatap daftar itu tanpa emosi berlebih. Aku menggeser layar, membaca pesan-pesan singkat yang masuk setelahnya. Nada awalnya masih seperti biasa. Ringkas, praktis. Pulang jam berapa? Rumah kosong? Kau kemana? Aku menaruh ponsel, meneguk teh. Aku tidak merasa perlu menjawab. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah. Saat kembali, layar ponsel menyala lagi. Satu pesan baru. Ini bukan lucu. Aku menghela napas. Kata-kata itu mengingatkanku pada banyak percakapan sebelumnya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, ia menamai ketidaknyamanan sebagai hal sepele yang seharusnya cepat selesai. Aku tetap diam. Menjelang siang, panggilan datang lagi. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Lalu pesan baru masuk. Nadanya berubah sedikit. Kunci cadangan di mana? Aku membaca, lalu menutup layar. Pertanyaan itu bukan tentang aku, melainkan tentang akses. Aku menyadari perubahan kecil itu dengan jelas. Aku menghabiskan siang dengan berjalan sebentar, membeli makan, kembali ke ruangan. Aku tidak menghindar. Aku hanya tidak menjemput. Sore hari,
Pesan berikutnya datang lebih panjang. Aku pulang dan rumah kosong. Kau serius? Aku perlu masuk. Ada urusan. Aku membayangkan ruang-ruang itu tanpa diriku. Meja makan tanpa piring tersusun. Dapur tanpa suara air. Kesunyian yang selama ini aku rawat untuk orang lain kini bekerja sendiri. Aku tidak merasa kasihan. Aku merasa jarak itu menjalankan fungsinya. Aku menulis satu kalimat, lalu menghapusnya. Aku menaruh ponsel di meja, memutar badan, menatap dinding. Aku mengingat bagaimana selama ini keheningan di rumah selalu berarti aku yang bekerja lebih keras untuk mengisinya. Kini keheningan itu berdiri tanpa aku, dan dampaknya langsung terasa. Malam datang. Panggilan berulang, jaraknya makin rapat. Aku mengangkat satu kali, menurunkan volume, tidak berbicara. Aku mendengar napasnya di seberang, langkah-langkah cepat, suara pintu. Aku menutup sambungan. Tidak ada kata yang perlu ditukar. Pesan berikutnya lebih pendek. Jawab. Aku menggeleng pelan. Aku mematikan data sebentar, memberi diriku waktu. Saat menyalakannya kembali, notifikasi masuk bertubi. Bukan dari orang lain, hanya Galih, berulang. Aku memilah dengan tenang. Ada perubahan jelas dari nada perintah ke nada kebingungan. Kau di mana? Aku nggak bisa masuk. Ini keterlaluan. Aku menyadari satu hal. Ia tidak menanyakan keadaanku. Ia menanyakan hambatan. Aku menaruh ponsel, menyiapkan diri untuk tidur. Aku membiarkan malam bekerja. Pagi berikutnya, aku membuka ponsel dengan pikiran jernih. Ada pesan suara yang belum kudengar. Aku menekannya, mendengarkan sekilas. Nada suaranya cepat, tidak stabil. Kalimatnya terputus-putus, menyebut pekerjaan, jadwal, repot. Aku menghentikan sebelum selesai. Aku tidak membutuhkan detail untuk memahami perubahan dinamika itu. Aku menulis balasan singkat, netral. Aku baik-baik saja. Tidak ada penjelasan lokasi. Tidak ada janji. Aku mengirim, lalu menaruh ponsel. Balasan datang cepat. Balik dulu. Kita bicara. Aku tidak menjawab. Aku keluar sebentar, menghirup udara. Aku menyadari bagaimana pikiranku kini tidak lagi berputar mengantisipasi reaksinya. Aku memikirkan diriku, ritme baruku. Siang menjelang, pesan-pesan itu berubah lagi. Lebih panjang, lebih mendesak. Aku butuh masuk rumah. Ada dokumen. Ini penting. Aku menimbang kalimat-kalimat itu. Penting bagi siapa? Aku duduk, menulis balasan kedua. Urus yang perlu diurus. Aku mengirim, lalu menutup ponsel. Balasan datang beberapa menit kemudian. Nadanya naik. Maksudmu apa? Jangan bikin susah. Aku tersenyum tipis. Aku tidak merasa sedang membuat apapun. Aku hanya berhenti mempermudah. Sore hari, aku menerima panggilan lagi. Aku mengangkat, tidak berbicara. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Nat, dengar. Ini nggak lucu. Aku kemana sekarang? Kunci. Aku memutus sambungan. Aku meletakkan ponsel di laci, menutupnya. Aku menyandarkan punggung, menarik napas panjang. Kesunyian di ruangan ini berbeda dari kesunyian di rumah itu. Yang ini memberiku ruang. Malam turun. Aku membuka ponsel lagi. Ada pesan baru. Singkat, tanpa tanda baca. Aku perlu bantuan. Aku membaca berulang. Kata itu jarang ia pakai. Aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku kejar waktu. Tolong. Aku memperhatikan jam. Aku membayangkan ia mondar-mandir, menghitung hal-hal yang dulu tidak pernah ia hitung sendiri. Aku tidak menambah beban dengan jawaban. Aku menutup ponsel. Ketika aku menyalakannya lagi sebelum tidur, ada panggilan yang tak terjawab lebih dari sebelumnya. Pesan terakhir muncul, kali ini tanpa kemasan. Aku panik. Aku meletakkan ponsel di samping ranjang. Aku mematikan lampu. Di kegelapan, aku menyadari pergeseran itu sepenuhnya. Kesunyian yang dulu kuisi kini mengisi dirinya dengan kegelisahan. Dan untuk pertama kalinya, kepanikan itu bukan milikku. Pagi itu ponselku bergetar sebelum aku benar-benar membuka mata. Getarannya pendek,
berhenti, lalu muncul lagi. Aku menunggu beberapa detik, membiarkannya berlalu. Saat kuangkat ponsel, layar menunjukkan satu panggilan tak terjawab. Dari Galih. Aku tidak terkejut. Aku meletakkan ponsel kembali di meja, menarik selimut, dan mengatur napas. Aku bangun, membuat kopi, duduk di kursi yang sama. Getaran kembali datang. Kali ini lebih lama. Aku menatap layar tanpa menyentuhnya. Ada dorongan kecil untuk mengangkat, kebiasaan lama yang hampir otomatis. Aku menahannya. Aku mengamati reaksi tubuhku sendiri. Jantung berdebar, lalu perlahan turun. Aku mematikan suara, meninggalkan getaran saja. Pesan masuk menyusul. Angkat. Ini penting. Aku menyesap kopi, membiarkan panasnya menenangkan. Aku tidak membalas. Aku menaruh ponsel di saku jaket dan keluar sebentar. Udara pagi segar. Aku berjalan menyusuri trotoar, menghitung langkah. Getaran terasa di paha, teredam kain. Aku tidak berhenti. Saat kembali, ada pesan baru. Kenapa kau begini sih? Kau bikin aku repot. Aku duduk, membuka ponsel. Nada kalimatnya akrab, menuntut tanpa menyebutkan permintaan secara jelas. Aku mengetik satu kata, lalu menghapusnya. Aku memutuskan untuk tidak menulis apapun. Panggilan masuk lagi. Aku membiarkannya berdering. Kali ini aku duduk dan menatap dinding, membiarkan suara itu menjadi latar. Ketika berhenti, ada pesan suara. Aku tidak memutarnya. Siang menjelang. Aku menata hari dengan aktivitas kecil. Mencuci cangkir, merapikan tas, menulis catatan pendek tentang hal-hal yang perlu kulakukan. Getaran datang dan pergi. Aku tidak lagi terkejut. Aku menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Sore hari, aku memutuskan mengangkat satu panggilan, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk mengukur. Aku menekan tombol hijau, tidak menyapa. Nat, akhirnya, katanya cepat. Kau kemana sih? Ini nggak lucu. Aku harus ke kantor. Rumah terkunci. Aku sedang di luar, jawabku singkat. Di luar di mana? Nada suaranya naik. Kau sengaja, ya? Aku tidak sengaja apapun. Kau bikin aku susah, katanya. Ini urusan rumah. Urusan kita. Aku menghela napas. Tenang. Tenang gimana? Kau pikir ini bercanda? Ia tertawa pendek tanpa humor. Aku kehilangan waktu karena kau. Aku tidak mengambil waktumu, kataku. Aku berhenti mengaturnya. Jangan muter-muter, katanya. Kau harus balik. Sekarang. Aku menatap meja. Tidak. Hening sejenak, lalu suaranya kembali, lebih tajam. Kau berubah. Sejak kapan kau begini? Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Keheningan membuatnya bicara lagi. Ini semua karena hal sepele itu, ya? Kau terlalu dibawa perasaan. Aku merasakan batas di dadaku mengeras. Aku tidak membahas itu. Ya jelas kau membahas, katanya cepat. Kalau tidak, kenapa kau kabur? Aku tidak kabur. Kau meninggalkan rumah tanpa bilang. Itu kabur. Aku menahan napas. Aku memilih diam. Ia mendengus. Diam yang nyusahin orang. Aku merasakan getaran kecil di tanganku. Aku memindahkan ponsel ke tangan lain. Aku tidak akan berdebat. Kau selalu begini, katanya. Kalau ada masalah, kau tutup diri. Terus aku yang disalahkan. Aku menatap jendela. Aku tidak menyalahkan siapapun. Jelas kau menyalahkanku, katanya. Kalau tidak, kau sudah pulang. Aku menutup mata sejenak. Aku belum siap. Kau harus siap, katanya cepat. Ini bukan waktunya drama. Aku membuka mata. Aku tidak sedang drama. Ia tertawa kecil. Apa lagi namanya? Aku menekan ujung meja dengan jari. Galih, aku tidak akan kembali hanya karena kau menuntut. Nada suaranya berubah, lebih dingin. Jadi kau mau apa? Menghukum aku? Aku menelan ludah. Aku mau ruang. Ruang buat apa? Biar kau makin merasa benar.
katanya. Kau tahu, sikapmu ini kekanak-kanakan. Aku tidak menjawab. Aku mendengar napasnya yang cepat. Kalau kau tidak pulang hari ini, katanya, jangan salahkan aku kalau aku ambil keputusan sendiri. Aku merasakan dada mengencang. Keputusan apa? Ia terdiam, lalu berkata, pokoknya. Aku menarik napas dalam. Aku tidak akan diancam. Ini bukan ancaman, katanya. Ini konsekuensi. Aku tersenyum tipis, meski ia tak bisa melihat. Baik. Baik apa? Suaranya meninggi. Baik, aku mengerti. Jadi pulang. Tidak. Hening memanjang. Aku mendengar suara kendaraan di latar. Ia mengumpat pelan. Kau egois, katanya. Aku menutup mata. Aku selesai bicara. Aku memutus sambungan. Tanganku sedikit bergetar, tapi tidak runtuh. Aku menaruh ponsel di meja, menarik napas panjang. Konflik itu tidak meledak. Ia menekan dari dalam, padat dan berat. Aku tahu satu hal. Setelah ini, nada suaranya tidak akan turun. Dan jarak yang tercipta baru saja berubah menjadi tarikan kuat dari dua arah yang berlawanan. Getaran itu tidak berhenti. Bahkan saat ponselku tergeletak di meja dengan layar menghadap ke bawah, aku tahu ritmenya berubah, lebih cepat, lebih putus-putus. Aku tidak perlu menghitung untuk tahu jumlahnya bertambah. Aku menunggu sampai dadaku kembali tenang, baru membalik ponsel. 20 panggilan tak terjawab. Nama yang sama. Waktu yang berdekatan. Aku menaruh ponsel kembali. Aku berdiri, berjalan ke jendela, membuka sedikit. Udara sore masuk, membawa suara klakson jauh dan langkah kaki orang-orang yang pulang. Aku menghirupnya dalam-dalam. Aku tidak ingin reaksi. Aku ingin kendali. Getaran datang lagi. Kali ini disusul pesan. Cepat, tanpa jeda sopan. Jawab sekarang. Aku nggak bercanda. Aku butuh kamu. Aku membaca tanpa membalas. Aku mengenali pergeseran itu. Kata, butuh, muncul. Bukan lagi, harus. Aku duduk, menyandarkan punggung, menunggu. Aku membiarkan layar padam sendiri. Beberapa menit berlalu. Ponselku kembali menyala. Pesan suara masuk. Aku menekannya, menurunkan volume. Suaranya terdengar lebih rendah, terpotong oleh napas. Nat, dengar dulu. Ini gawat. Tolong jawab. Aku menghentikan sebelum selesai. Aku meletakkan ponsel. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih. Aku tahu eskalasi ini akan datang. Aku tidak kaget. Aku hanya memastikan aku tidak terseret. Getaran berikutnya lebih lama. Aku menatap layar, lalu mematikan suara sepenuhnya. Aku menyiapkan makan malam sederhana, mengiris pelan, menyalakan kompor. Setiap bunyi dapur membantuku tetap di sini. Aku makan tanpa terburu. Membersihkan piring, mengelap meja. Aku menunda, bukan lari. Saat aku kembali ke ponsel, notifikasi menumpuk. Pesan-pesannya berubah lagi, lebih panjang, lebih berantakan. Aku salah. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan gini caranya. Aku menghela napas. Kata, salah, muncul tanpa objek. Aku membaca, lalu menaruh ponsel. Aku tidak menagih penjelasan. Aku menjaga jarak. Panggilan masuk lagi. Aku membiarkannya. Getaran berhenti, lalu masuk lagi. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3, sampai berhenti. Aku tidak merasa menang. Aku merasa sedang berdiri di garis yang kupilih. Malam turun. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ponselku menyala sendiri. Layar berkedip oleh notifikasi baru. Aku dikejar. Aku serius. Tolong. Aku membaca perlahan. Aku tidak bertanya siapa. Aku tidak meminta kronologi. Aku hanya mengamati bagaimana nada itu runtuh. Aku meletakkan ponsel di pangkuan, menatap lantai. Aku membiarkan perasaanku muncul tanpa harus diikuti. Panggilan masuk. Aku mengangkat kali ini, tidak menyapa. Nat, katanya cepat, suaranya bergetar. Dengar. Aku butuh kamu sekarang. Apa yang kamu mau?
Tanyaku datar. Jangan datar gitu, katanya. Aku lagi nggak baik. Aku menunggu. Keheningan memaksanya lanjut. Mereka nyari aku, katanya. Aku nggak bisa di rumah. Aku. Berhenti, kataku. Tarik napas. Ia terdiam sejenak. Napasnya terdengar. Aku takut. Aku menutup mata. Apa yang kamu minta dariku? Jawaban. Katanya. Aku nggak bisa sendiri. Aku membuka mata. Aku tidak bisa menjadi solusi instan. Jadi kamu biarin aku. Katanya cepat. Nada putus asa merayap, menekan. Setelah semua ini. Aku menegakkan punggung. Aku tidak meninggalkanmu untuk menghukummu. Terus, suaranya meninggi lalu turun. Aku harus kemana? Aku tidak menjawab. Aku mendengarkan. Aku mendengar langkah, suara pintu, napas yang terputus. Aku memusatkan diri pada batas yang kubuat. Kalau kamu punya yang perlu kamu hadapi, kataku perlahan, hadapi dengan pihak yang tepat. Kamu istriku, katanya. Kamu harusnya. Berhenti, potongku. Jangan pakai itu sebagai tekanan. Ia terdiam. Lalu suaranya pecah. Aku nggak minta banyak. Aku cuma minta kamu angkat. Aku mengangkat, kataku. Sekarang dengarkan aku. Aku menunggu sampai ia diam. Aku tidak akan kembali malam ini, kataku. Aku tidak akan membuka rumah. Aku tidak akan menjelaskan apapun lewat telepon. Jadi apa? Katanya lirih. Aku minta kamu menenangkan diri, kataku. Cari jalanmu. Ia tertawa kecil. Kosong. Kamu dingin. Aku tegas. Jawabku. Panggilan terputus. Aku menatap layar yang kembali gelap. Dadaku terasa berat, tapi tidak runtuh. Aku tahu eskalasi belum selesai. Aku menyiapkan diriku untuk itu. Beberapa menit kemudian, pesan masuk lagi. Bukan tuntutan. Bukan amarah. Aku kehabisan waktu. Aku menatap jam. Aku tidak membalas. Aku menunggu. Ponsel bergetar sekali lagi. Panggilan masuk, berbeda dari sebelumnya. Aku melihat nama yang sama, tapi nada getarnya lain, lebih panjang, seolah ditahan lebih lama. Aku mengangkat. Ini panggilan yang penting. Aku mengangkat telepon tanpa sapaan. Tidak ada jeda basa-basi. Aku mendengar napasnya lebih dulu, berat dan tidak beraturan, seperti seseorang yang berusaha mengejar udara sambil berjalan. Nat, katanya pelan. Tidak ada nada memerintah. Tidak ada tawa tipis yang biasa ia pakai untuk menutup kegelisahan. Kamu dengar aku? Aku dengar. Jawabku. Ia terdiam beberapa detik. Seolah memastikan kata itu tidak diikuti apapun. Aku butuh waktu sebentar. Jangan matiin. Aku tidak mematikan. Suara gesekan terdengar. Seperti ia duduk di suatu tempat. Aku lagi di luar. Ramai. Tapi rasanya sepi. Aku menunggu. Aku tidak menambahi kalimatnya. Nat, katanya lagi. Aku salah ngomong waktu itu. Aku dengar. Bukan itu maksudku, katanya cepat. Aku lagi capek. Banyak tekanan. Aku dengar. Ulangku, nadaku tetap. Ia menarik napas panjang. Kamu bisa pulang sebentar? Kita bicara langsung. Tidak. Ia berhenti. Kenapa selalu begitu? Kenapa sekarang kamu keras? Aku memejamkan mata. Aku tidak keras. Aku jelas. Kamu tahu aku bukan orang yang rapi, katanya. Aku butuh kamu. Aku membiarkan hening. Aku tidak mengisi celahnya. Kamu dengar aku? Tanyanya lagi. Iya. Terus kenapa kamu diam? Suaranya mulai naik, lalu turun. Aku ngomong begini bukan buat nyalahin kamu. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu nggak bantu? Katanya. Ini urusan kita. Aku membuka mata. Ini urusanmu. Ia tertawa kecil. Pahit. Kamu berubah, Nat. Aku berhenti menyesuaikan diri. Itu sama saja, katanya cepat. Kamu ninggalin aku.
Aku berdiri di tempatku. Kamu selalu pintar main kata, katanya. Dulu kamu nggak begini. Dulu aku menahan, kataku. Sekarang tidak. Ia terdiam. Lalu suaranya melemah. Aku nggak minta kamu menyelesaikan semuanya. Aku cuma minta ditemani. Aku tidak bisa menemani dengan cara lama. Cara lama apa? Katanya. Aku cuma minta kamu ada. Ada tanpa didengar bukan ada. Jawabku. Ia menghela napas panjang. Kamu dengerin aku sekarang. Aku mendengar. Kataku. Tapi aku tidak lagi sama. Hening memanjang. Aku bisa mendengar suara lalu lintas di seberang. Seseorang berbicara jauh. Ia menelan ludah. Kamu mau aku ngapain? Tanyanya. Tenangkan dirimu. Jawabku. Bicaralah dengan orang yang tepat. Aku nggak punya siapa-siapa. Katanya cepat. Kamu punya pilihan. Kataku. Kamu selalu punya. Pilihan yang kamu ambil itu nyakitin aku. Katanya. Aku menarik napas. Pilihan yang tidak kuambil dulu nyakitin aku. Ia terdiam lagi. Nada suaranya berubah. Lebih berhati-hati. Jadi ini balasan. Ini batas. Kamu pakai situasi aku buat pegang kendali. Katanya. Aku tersenyum tipis. Aku pegang diriku. Kamu kejam, katanya lirih. Aku jujur. Ia mengusap wajah, suaranya terdengar teredam. Kalau aku janji berubah. Aku tidak minta janji. Terus apa yang kamu mau? Suaranya gemetar. Aku mau waktu, kataku. Dan jarak. Berapa lama? Tanyanya cepat. Aku tidak tahu. Itu sama saja kamu ninggalin aku di tengah masalah, katanya. Aku tidak meninggalkan, kataku pelan. Aku tidak lagi menyelamatkan. Ia tertawa kecil lagi, tanpa humor. Kamu sekarang ngomongnya kayak orang asing. Karena aku berhenti menjadi perpanjangan dari kebutuhanmu. Nat, katanya, nadanya menurun. Aku takut. Aku menutup mata sebentar. Takutmu bukan tanggung jawabku. Ia terdiam lama. Aku menghitung napas sendiri. Aku tidak terburu-buru. Aku pikir kamu bakal beda, katanya akhirnya. Aku beda, jawabku. Itu sebabnya aku tidak kembali. Kamu nggak mau dengar ceritaku? Tanyanya. Aku mendengar, kataku. Aku tidak menindaklanjuti. Itu dingin, katanya. Itu aman, jawabku. Hening lagi. Lalu suaranya terdengar lebih jauh, seolah ia berdiri. Kalau aku jatuh. Aku membuka mata. Bangunlah. Kamu serius? Katanya, hampir marah. Iya. Ia menghembuskan napas keras. Jadi ini akhir. Akhir dari pola, kataku. Bukan akhir dari hidupmu. Kamu ngomongnya gampang, katanya. Aku menjalaninya lama. Ia tidak langsung menjawab. Ada bunyi langkah. Suara pintu dibuka, lalu ditutup. Aku harus pergi, katanya. Baik, jawabku. Kamu nggak mau bilang apa-apa lagi? Tanyanya. Aku sudah bilang cukup. Kamu nggak sayang? Suaranya pelan. Aku menelan ludah. Sayang tidak berarti mengorbankan diri. Ia diam. Lalu suaranya melemah. Jaga diri. Kamu juga, kataku. Aku mematikan telepon sebelum ia menambahkan apapun. Aku menaruh ponsel di meja, duduk diam. Ada jarak yang terasa jelas, bukan karena putus, tapi karena aku berdiri di tempat yang tidak lagi bisa ia jangkau dengan tuntutan. Dan jarak itu, untuk pertama kalinya, tidak membuatku merasa bersalah. Telepon itu sudah lama mati, tapi kata-katanya masih menggantung. Aku tidak bergerak beberapa menit, membiarkan dadaku turun naik sampai kembali normal. Lalu aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota. Aku tidak ingin mengurai emosi. Aku ingin fakta. Kebenaran itu tidak datang sekaligus. Ia muncul lewat potongan kecil yang akhirnya menyatu. Pesan pertama datang dari ponsel Gali sendiri. Ia lupa mematikan sinkronisasi akun di tablet lama yang masih tersambung ke email rumah. Aku tidak berniat mengintip. Tapi notifikasi muncul begitu saja.
Judulnya pendek, bernada mendesak. Aku membukanya. Bukan angka yang membuatku terdiam, melainkan tanggal. Semua ini bukan baru. Aku menggeser layar, membaca pesan lain yang serupa, dengan nada yang makin keras dari waktu ke waktu. Tidak ada rincian bertele-tele, hanya permintaan, tenggat, dan tekanan. Aku duduk. Aku menyusun kronologi di kepalaku. Tenang. Aku mengingat percakapan-percakapan kecil yang dulu terasa janggal. Pulang terlambat tanpa alasan jelas. Ponsel yang selalu dibawa ke kamar mandi. Nada cepat ketika aku bertanya soal uang bulanan yang tiba-tiba seret. Aku tidak merasa bodoh. Aku merasa disingkirkan. Pagi berikutnya, aku menerima pesan dari Galih. Kali ini bukan panggilan. Tulisan panjang, rapi, seperti disiapkan. Aku mau jujur. Aku nggak mau kamu tahu dari orang lain. Aku membaca pelan. Ia menulis tentang keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri. Tentang peluang yang katanya, sekali seumur hidup. Tentang keberanian yang ia banggakan. Tidak ada kata izin. Tidak ada kalimat, kita. Aku membalas singkat. Lanjutkan. Beberapa menit kemudian, pesan masuk lagi. Lebih panjang. Lebih detail. Ia menyebut nama-nama yang tidak perlu kukenal. Ia menulis tentang menutup lubang dengan lubang lain. Tentang tekanan yang membuatnya terpaksa. Tentang niat awal yang katanya baik. Aku membaca tanpa menanggapi. Aku tidak menyela dengan kemarahan. Aku mencatat di kepalaku satu hal penting. Semua ini terjadi saat aku masih ada di rumah, mengurus, menyokong, dan diam. Pesan terakhirnya menutup dengan kalimat yang familiar. Aku nggak mau kamu terbebani. Aku tersenyum tipis. Beban itu sudah lama dipindahkan ke pundakku, hanya tanpa pemberitahuan. Aku menulis balasan panjang untuk pertama kalinya sejak pergi. Bukan untuk menghibur, bukan untuk menyerang. Untuk menegaskan. Kamu menyembunyikan keputusan besar. Kamu mengambil risiko tanpa persetujuanku. Kamu membiarkan aku percaya semuanya baik-baik saja. Sementara kamu menumpuk konsekuensi. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihan yang tidak pernah kutahu. Balasannya datang cepat. Aku takut kamu melarang. Aku membaca kalimat itu beberapa kali. Bukan marah yang muncul, melainkan kejelasan. Kamu takut kehilangan kendali, tulisku. Bukan takut menyakitiku. Ia lama tidak membalas. Ketika pesan berikutnya datang, nadanya berubah lagi. Lebih defensif. Aku suamimu. Kita satu tim. Aku menatap kalimat itu lama. Aku membalas dengan satu kalimat. Tim dibangun dengan keterbukaan. Hening panjang. Aku meletakkan ponsel, berdiri, merapikan meja. Aku merasa ringan dengan cara yang tidak sentimental. Kebenaran itu tidak menghancurkanku. Ia menata ulang posisiku. Siang hari, aku menerima satu pesan suara. Aku memutarnya sebentar. Suaranya lelah, berusaha terdengar rasional. Aku cuma mau kamu tahu semuanya sekarang. Aku nggak mau bohong lagi. Aku mematikannya. Terlambat bukan karena waktu, tapi karena urutan. Kejujuran yang datang setelah krisis bukanlah hadiah. Ia hanya sisa kewajiban. Aku menulis balasan terakhir hari itu. Aku sudah tahu cukup. Ia membalas dengan cepat. Terus kamu mau apa? Aku menatap layar. Aku tahu jawabannya sejak tadi malam. Sejak jarak itu terbentuk jelas. Aku memilih tidak terlibat. Tapi ini dampaknya ke kamu juga. Tulisnya. Aku menghela napas. Tidak lagi. Ia mencoba lagi, mengirim beberapa pesan berturut-turut. Aku tidak membaca. Aku mematikan ponsel, menyimpannya di tas. Aku keluar sebentar, berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku memilih arah. Sore itu, aku duduk di bangku taman. Aku memikirkan diriku sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai penopang, melainkan sebagai orang yang berhak atas keputusan sadar. Aku tidak perlu mengutuk. Aku tidak perlu memaafkan saat ini. Aku hanya perlu memilih. Malam menjelang. Aku menyalakan ponsel kembali. Ada banyak pesan. Aku tidak membuka satu pun. Aku menulis satu pesan, ringkas dan tegas,
lalu mengirimkannya. Aku tidak akan menanggung akibat dari kebohongan yang tidak kupilih. Aku menjaga jarakku. Itu keputusanku. Aku mengunci ponsel. Aku berbaring, mematikan lampu. Keputusan itu tidak datang dengan gemuruh. Ia datang tenang, menetap di dadaku seperti sesuatu yang akhirnya berada di tempatnya. Pagi datang tanpa ketergesaan. Aku bangun dengan tubuh yang lebih ringan, seperti ada beban yang dilepas diam-diam saat tidur. Aku membuat kopi, duduk, dan membiarkan hari membuka dirinya sendiri. Ponselku menyala dengan notifikasi yang tertahan semalaman. Aku tidak langsung membukanya. Aku tahu apa yang akan kutemukan. Permintaan, penjelasan, dorongan untuk kembali ke pola lama. Aku menarik napas, lalu membuka layar. Ada satu pesan panjang dari Galih. Nadanya rapi, hampir tenang. Ia menulis tentang kebutuhan untuk bertemu, tentang keharusan, menyelesaikan secara dewasa. Aku membaca tanpa terbawa. Aku menutup pesan itu dan menunggu beberapa menit sebelum membalas. Aku tidak akan kembali. Tidak ada tambahan. Tidak ada tanda seru. Aku menaruh ponsel. Beberapa saat kemudian, panggilan masuk. Aku mengangkat. Kamu serius? Suaranya tidak tinggi, tapi tegang. Iya, jawabku. Kita bisa bicara baik-baik, katanya. Aku janji. Aku sudah bicara, kataku. Keputusanku jelas. Ini rumah kita, katanya. Aku tidak sedang membahas rumah, jawabku. Ia terdiam sejenak. Aku cuma minta kamu datang sebentar. Tidak, kataku lagi. Nadaku tetap. Kamu nggak mau dengar penjelasanku? Tanyanya. Aku sudah mendengar cukup. Kamu keras kepala, katanya pelan. Aku konsisten. Ia menarik napas panjang. Jadi kamu mau aku menghadapi semua ini sendiri? Aku mau kamu bertanggung jawab, jawabku. Nada suaranya turun. Kamu nggak kasihan? Aku menutup mata sebentar. Kasihan bukan alasan untuk melanggar batas. Ia terdiam. Aku bisa mendengar suara angin di seberang, langkah kaki. Aku menunggu. Kalau aku berubah, tanyanya. Aku tidak sedang menilai perubahan, kataku. Aku menjaga diriku. Berapa lama? Katanya. Aku tidak menentukan waktu. Jadi ini hukuman? Tanyanya. Ini perlindungan. Ia tertawa kecil. Lelah. Kamu ngomongnya tenang banget. Karena aku tenang. Kamu nggak marah sama sekali? Tanyanya. Aku tidak perlu marah untuk tegas. Ia diam lagi. Aku membiarkan hening bekerja. Aku tidak menambal dengan kata-kata. Aku kehabisan pilihan, katanya akhirnya. Kamu masih punya, jawabku. Yang tidak melibatkan aku. Ia menghela napas. Aku nggak nyangka kamu sejauh ini. Aku juga. Ia terdiam lebih lama. Lalu suaranya terdengar lebih pelan. Jadi aku harus terima kamu pergi. Aku tidak minta kamu menerima, kataku. Aku memberitahu. Kalau aku datang, tanyanya. Aku tidak akan membuka pintu, jawabku. Nada suaranya berhenti di tengah jalan. Kamu sudah berubah. Aku bertumbuh, kataku. Ia tidak langsung menjawab. Aku mendengar suara kendaraan lewat, lalu senyap. Aku capek, katanya. Aku tahu, jawabku. Aku juga. Ia menghembuskan napas. Kamu nggak takut kehilangan aku? Aku menatap dinding. Aku takut kehilangan diriku. Hening kembali. Aku tidak merasa perlu menambahkan apapun. Aku sudah berdiri di tempat yang tepat. Baik, katanya akhirnya. Aku mengerti. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mengerti. Aku tidak perlu memastikannya. Aku akan menghormati keputusanmu, katanya. Terima kasih, jawabku. Telepon terputus. Aku menaruh ponsel di meja. Dadaku terasa lapang, bukan kosong. Aku berdiri, membuka jendela. Udara pagi masuk, membawa cahaya. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan penting. Menolak tidak selalu berarti melawan. Kadang ia hanya berarti berhenti melangkah ke arah yang salah.
Aku menghabiskan pagi itu dengan melakukan hal-hal kecil, membereskan, menulis, berjalan, tanpa bayang-bayang tuntutan. Siang hari, aku tersenyum tanpa alasan khusus. Batas itu berdiri tegak, dan aku berada di sisi yang benar. Ada kelegaan yang tidak berisik, menetap di dalam dada, mengingatkanku bahwa aku aman di pilihanku sendiri. Hari-hari setelah penolakanku berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi panggilan bertubi-tubi setiap jam. Ada jeda-jeda panjang yang terasa jujur. Aku tidak menafsirkannya sebagai kedamaian. Aku membacanya sebagai fase berikutnya. Konsekuensi tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir sebagai keheningan yang memaksa seseorang bergerak sendiri. Aku mengetahuinya bukan dari cerita panjang, melainkan dari potongan-potongan kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Pesan singkat yang datang larut malam, nadanya praktis, tanpa permohonan. Aku harus pindah sementara. Aku tidak membalas. Aku menaruh ponsel, menutupnya, dan melanjutkan pekerjaanku. Beberapa hari kemudian, notifikasi email muncul. Alamat pengiriman berubah. Aku membaca sekilas, lalu menutup. Perubahan itu bukan kabar, melainkan tanda. Aku tidak bertanya kemana. Aku tidak perlu tahu detail untuk memahami arah. Suatu sore, ia mengirim pesan suara singkat. Aku memutarnya pelan. Suaranya terdengar datar, lelah. Ia menyebut jadwal yang berantakan, tempat yang tidak tetap, urusan yang harus diselesaikan sendiri. Tidak ada namaku di sana. Tidak ada permintaan. Hanya laporan tak langsung tentang hari-hari yang tidak lagi ditopang. Aku mematikan pesan itu sebelum selesai. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena aku tidak ingin kembali ke peran lama sebagai penadah semua beban. Aku tahu batas itu masih diuji. Aku memilih untuk tidak bergeser. Informasi lain datang dari hal-hal yang tak terelakkan. Akun layanan yang dulu ia kelola sendiri tiba-tiba berhenti. Pembaruan alamat kerja muncul singkat, lalu hilang. Ada pola yang jelas, ia menata ulang hidupnya di luar lingkaranku. Bukan karena aku mendorong, melainkan karena tidak ada lagi tempat untuk menyandarkan keputusan yang diambil sepihak. Aku menerima satu panggilan dari nomor tak dikenal. Aku tidak mengangkat. Pesan susulan masuk, pendek, formal. Ini Galih. Aku ganti nomor. Aku membaca tanpa menjawab. Aku tidak memblokir. Aku membiarkan pilihan itu tetap miliknya. Malam-malamku tenang dengan cara yang berbeda. Tenang karena aku tidak lagi berjaga. Tidak lagi menunggu ledakan kecil yang harus kupadamkan. Aku tidur lebih nyenyak. Aku bangun dengan pikiran yang rapi. Aku menyadari bahwa selama ini, kewaspadaan konstan telah menjadi kebiasaan. Sekarang kebiasaan itu terlepas. Suatu hari, pesan datang lebih panjang dari biasanya. Tidak memohon, tidak menuntut. Ia menulis tentang hari yang melelahkan, tentang keputusan yang harus diambil tanpa tempat bertanya. Ia menutup dengan kalimat yang jujur dan tidak mengikat. Aku belajar menanggungnya sendiri. Aku membaca sekali, lalu menutup. Aku tidak membalas. Belajar tidak membutuhkan saksi. Ia membutuhkan waktu dan ruang. Aku telah memberikan ruang itu, dan aku menjaga waktuku sendiri. Aku tidak memantau. Aku tidak mengumpulkan bukti. Informasi yang kuterima adalah yang melintas tanpa kujemput. Itu cukup. Aku tidak tertarik pada rincian kesulitan. Aku tertarik pada konsistensi batasku. Ada hari ketika rasa iba mencoba muncul, halus, seperti kabut pagi. Aku mengenalinya. Aku membiarkannya lewat tanpa mengubah arah. Iba bukan mandat. Ia tidak memberiku kewajiban untuk kembali menanggung. Aku melihat diriku sendiri dari jarak yang sehat. Aku bekerja, bertemu orang, mengurus hal-hal kecil yang dulu terasa berat karena selalu terinterupsi. Sekarang, tidak ada interupsi. Ada fokus. Ada pilihan sadar. Beberapa minggu kemudian, pesan datang lagi. Kali ini singkat. Aku akan menyelesaikan ini. Tidak ada subjek, tidak ada objek. Aku tidak menafsirkan. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan ponsel dan berjalan keluar, menikmati sore yang hangat. Aku menyadari sesuatu yang penting. Konsekuensi bukanlah hukuman yang kujatuhkan. Ia adalah hasil dari keputusan yang diambil tanpa persetujuanku.
Dengan tidak kembali, aku tidak menambah beban. Aku hanya berhenti menutupinya. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, menulis catatan kecil untuk diriku sendiri. Bukan pengingat tentang dia, melainkan tentang aku. Tentang bagaimana batas yang ditegakkan tidak perlu diteriakan. Tentang bagaimana kehadiran tidak selalu berarti menolong. Kadang kehadiran terbaik adalah ketidakhadiran yang konsisten. Aku mematikan lampu lebih awal. Aku tidak menunggu kabar. Aku tidak menyiapkan jawaban. Aku membiarkan hidup berjalan di jalurnya masing-masing. Refleksiku singkat dan jujur. Ketika aku berhenti menyelamatkan, aku tidak menjadi kejam. Aku menjadi tepat. Aku bangun pagi ini dengan perasaan yang utuh. Tidak ringan berlebihan, tidak berat yang menekan. Utuh. Seperti cangkir yang akhirnya diisi sesuai ukurannya. Tidak meluap, tidak retak. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, dan menyadari bahwa keheningan yang menemaniku kini bukan lagi pelarian, melainkan pilihan. Perjalananku ke titik ini tidak terasa seperti garis lurus. Ia lebih mirip kumpulan langkah kecil yang dulu sering kuragukan. Aku belajar bahwa keberanian tidak selalu tampak seperti keputusan besar yang menggelegar. Ia sering muncul sebagai kebiasaan baru, mengatakan tidak tanpa penjelasan panjang, menutup percakapan ketika batas terlanggar, dan berhenti menawar diriku sendiri demi kenyamanan orang lain. Aku mengingat diriku yang dulu, yang selalu menimbang suasana sebelum bicara, yang menunggu waktu tepat agar tidak dianggap berlebihan, yang percaya bahwa cinta harus disertai pengorbanan tanpa jeda. Aku tidak menyalahkannya. Ia melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang ia punya. Tapi hari ini, aku tahu lebih banyak. Dan mengetahui lebih banyak berarti bertanggung jawab pada pilihan yang berbeda. Ada hari-hari ketika rasa bersalah datang seperti tamu lama. Ia mengetuk pelan, mengingatkanku pada kebiasaan lama untuk merawat, menenangkan, memperbaiki. Aku tidak mengusirnya dengan marah. Aku menyapanya, lalu membiarkannya pergi. Aku belajar bahwa rasa bersalah tidak selalu menandakan kesalahan. Kadang ia hanya sisa dari pola yang berubah. Aku juga belajar tentang diam. Diam yang dulu kupakai untuk menahan, kini kupakai untuk menjaga. Diam yang tidak lagi menelan diri, melainkan memberi ruang. Dalam diam itu, aku mendengar kebutuhanku sendiri dengan lebih jelas. Kebutuhan akan aman, jujur, dan dihormati tanpa syarat. Aku tidak pergi untuk menang. Aku pergi agar tidak kalah dari diriku sendiri. Harga diri bukan piala yang dipamerkan. Ia fondasi yang membuat langkah terasa stabil. Dengan fondasi itu, aku bisa berdiri tanpa menginjak siapapun, dan berjalan tanpa menyeret siapapun. Hari-hariku kini sederhana dengan cara yang sehat. Aku menyusun jadwal tanpa menyelipkan kecemasan orang lain di sela-selanya. Aku tertawa tanpa waspada. Aku tidur tanpa berjaga. Aku menyadari betapa lelahnya hidup yang terus-menerus menunggu ledakan, dan betapa menyembuhkannya hidup yang memberi jeda. Aku tidak menutup pintu masa lalu dengan amarah. Aku menutupnya dengan pemahaman. Ada hal-hal yang tidak perlu diselesaikan bersama untuk bisa selesai di dalam diri. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh orang lain agar aku bisa melangkah. Jika ada pelajaran yang paling melekat, itu sederhana. Cinta yang sehat tidak memintaku menghilang. Ia tidak memintaku menanggung beban yang tidak kupilih. Ia tidak menjadikan keheninganku sebagai bukti kesalahan. Cinta yang sehat berdiri sejajar, bukan bertumpu. Aku tidak tahu persis kemana hidup akan membawaku setelah ini. Aku tidak membuat janji besar pada masa depan. Aku hanya berkomitmen pada hari ini, pada caraku berbicara, memilih, dan beristirahat. Itu sudah cukup. Saat sore datang, aku berjalan tanpa tujuan khusus. Aku melihat langit berubah warna, mendengar suara langkahku sendiri, dan merasa hadir sepenuhnya. Tidak ada urgensi untuk menjelaskan diriku pada siapapun. Tidak ada kebutuhan untuk kembali demi membuktikan apa-apa. Aku pergi bukan dengan dendam, melainkan dengan batas. Aku pergi bukan dengan kekosongan, melainkan dengan nilai yang kupeluk erat. Aku pergi dengan harga diri, dan itu membuat langkahku tenang, napasku panjang, dan hatiku damai. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari kisah ini, itu adalah: jangan menunggu dirimu hancur dulu untuk menyadari bahwa kamu layak dihargai.
Kadang kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut dianggap egois. Padahal menjaga diri sendiri bukanlah keegoisan, itu kebutuhan. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain yang dibuat tanpa kejujuran. Kamu berhak berkata cukup, tanpa harus menjelaskan panjang lebar atau meminta izin siapapun. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama, lelah, diam, dan terus menanggung, ingatlah. Batas bukan tembok untuk menyakiti orang lain, tapi pagar untuk melindungi dirimu sendiri. Dan ketika kamu berani melangkah pergi dengan harga diri, hidup akan menemukan caranya untuk menjemputmu dengan tenang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menemani, menguatkan, dan membuatmu merasa tidak sendirian. Jaga hatimu, jaga dirimu, dan sampai bertemu di cerita berikutnya dengan hangat. Berikut beberapa opsi hoax awalan. 3 baris, sudut pandang orang pertama, yang siap pakai dan memancing rasa penasaran. Aku tak sengaja mendengar suamiku menyebutku beban. Kalimat itu mengubah caraku memandang rumah yang kutinggali. Dan pagi berikutnya, aku pergi, tanpa tahu dia akan memohon padaku.